ya Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Sarifah dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1B dengan NIM 12320500037. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mandiri mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di mana dengan tugas yaitu mengunjungi tempat yang memiliki sejarah perkembangan Islam. Nah, saya memilih tempat yaitu Makam Syekh Bayi Yusuf dan Masjid Agung Bayi Yusuf yang berada di Purwakarta. Bagaimana sih sejarahnya? Mari kita mulai. Raden Haji Muhammad Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Syekh Bayi Yusuf lahir di Bogor pada tahun 1709 Masehi dan wafat pada tahun 1854 Masehi. Beliau merupakan putra dari Kanjeng Raden Arya Jajanegara yang merupakan Bupati Bogor pada abad ke-17. Beliau juga merupakan keturunan dari Pajajaran. Nah, Syekh Bayi Yusuf ini pada umur 11 tahun sudah hafal Al-Quran dan juga sudah tahu tata bahasa Arab. Nah, pada umur 13 tahun beliau mengembara ke Mekah selama 10 tahun, kemudian ke Madagaskar. Nah, setelah itu beliau kembali ke Indonesia untuk menyebarkan Islam dan ilmu yang telah ia dapatkan. Pada tahun 1800 Masehi, Syekh Bayi Yusuf itu datang ke Purwakarta, di mana saat itu Purwakarta dengan Karawang itu masih menyatu gitu, di bawah pemerintahan Karawang, yang pusat kotanya itu terletak di Wanayasa. Dan pada tahun 1826, Syekh Bayi Yusuf mendirikan masjid besar yang letaknya di Purwakarta. Kemudian pada tahun 1830, pusat kota yang awalnya di Wanayasa itu dipindah ke Purwakarta, sehingga menyebabkan penyebaran Islam itu di Purwakarta menjadi berkembang karena letak masjid Syekh Bayi Yusuf ini tuh dekat dengan pusat kota. Nah, di masjid inilah Syekh Bayi Yusuf menyebarkan agama Islam gitu, mensyiarkan. Tetapi beliau itu tidak mensyiarkan di pesantren-pesantren seperti sekarang ini gitu. Beliau itu hanya memuridkan murid yang keilmuannya itu sudah bagus. Nantinya beliau tambahkan sehingga keilmuan mereka yang mereka punya itu menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah, murid-murid yang beliau ajarkan itu disebarluaskan ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah hingga keluar Purwakarta, ke daerah Jawa Barat, di luar Jawa, se-Indonesia hingga ke luar negeri. Nah, sehingga banyak berdiri pesantren-pesantren khususnya di Jawa Barat. Nah, namun di sisi lain dalam penyebaran Islam itu kan pada waktu itu tuh masih pada zaman Belanda, sehingga pergerakan-pergerakan Islam itu dimonitori sehingga tidak bebas gitu ya. Selain itu juga Syekh Bayi Yusuf ini menyebarkan agama Islam di Purwakarta ini dengan bahasa Sunda gitu. Hal ini tuh terbukti dalam kitabnya yang berbahasa Sunda. Contohnya seperti fikih Sunda, tafsir Sunda, dan tasawuf Sunda. Cara penyebaran Islam oleh Syekh Bayi Yusuf ini juga melalui kitab-kitab yang pada waktu itu dicetak di Kolombo, India, di Singapura, dan Arab Saudi, yang nantinya kitab-kitab tersebut itu disebarluaskan oleh murid-muridnya. Nah, di antara murid-muridnya yang terkenal yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khalil Bangkalan. Namun pada tahun 1900-an murid-muridnya ini tuh hanya memfokuskan mengajarkan agama Islam gitu ya. Tidak ada yang khusus menangani kitab-kitab gitu, sehingga pada masa ini tuh tidak tahu kitab yang aslinya itu ada di mana.
Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Syekh Bayu Yusuf ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan agama Islam. Beliau mengajarkan agama Islam tidak hanya di Purwakarta saja, namun hingga ke luar negeri. Selanjutnya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa Syekh Bayu Yusuf ini mendirikan masjid besar atau yang sekarang disebut dengan Masjid Agung Bayu Yusuf. Penasaran gak sih bagaimana sejarahnya? Mari kita lanjut. Masjid Agung Bayu Yusuf menjadi saksi dan bukti penyebaran Islam Purwakarta, serta menjadi kebanggaan dan simbol penyiaran agama Islam di Purwakarta. Syekh Bayu Yusuf mendirikan masjid ini pada tahun 1826. Pada awalnya, bangunan masjid ini berbentuk menyerupai padepokan yang bergaya khas Jawa Barat. Sebelum ada pesantren, Masjid Agung Bayu Yusuf digunakan sebagai tempat belajar agama. Selain itu juga, masjid ini biasa digunakan untuk kegiatan yang menyangkut aturan agama seperti nikah, talak, rujuk, dan lain-lain. Masjid Agung Bayu Yusuf mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi pertama terjadi pada tahun 1926 yang dipelopori oleh Raden Ibrahim Singadilaga. Renovasi kedua terjadi pada tahun 1955 yang diprakarsai oleh Raden Endis, Kanjeng Raden Santang, dan Kanjeng Haji Muhammad Auf. Kemudian, renovasi ketiga terjadi pada tahun 1967, di mana bangunan Masjid Agung ini diperluas dengan menambah sayap kanan dan kiri masjid beserta tempat wudhu yang dipelopori oleh Raden Haji Ahmad Sanusi. Setelah itu, renovasi dilakukan kembali pada tahun 1979, namun tidak mengubah bentuk asli artistiknya. Renovasi ini dipelopori oleh Ibu Hajah Raden Mami Satibi Darwis. Kemudian pada tahun 1993, Masjid Agung Bayu Yusuf ini mengalami perubahan secara signifikan karena masjid ini memiliki inovasi kembali atas prakarsa Bupati Purwakarta, yaitu Dr. Andes Haji Bunyamin Budi. Renovasi terakhir kali yang terjadi pada Masjid Agung ini pada tahun 2019 hingga 2020, di mana renovasi ini dilakukan terhadap bagian depan, kiri, dan kanan masjid atas kepemimpinan Bupati Haji Dedi Mulyadi SH. Walaupun Masjid Agung Bayu Yusuf ini mengalami beberapa kali renovasi, namun tetap mempertahankan 4 pilar dan 2 menara yang ada di sampingnya. Mungkin cukup sekian untuk video ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.